Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wala haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wattabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Kaum muslimin jamaah salat maghrib Masjid Darussalam Gria Perwita Wisata yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberkahi. Alhamdulillah, pada hari ini insyaallah kita akan kembali melanjutkan untuk membacakan kitab fikih muyassar yang disusun oleh Profesor Dr. Abdullah bin Muhammad At-Tayyar, Profesor Dr. Abdullah bin Muhammad Al-Mutalik dan Dr. Muhammad bin Ibrahim Al-Musa hafizahumullahu jami'ah, dan kita sedang membacakan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan fikih jenazah. Pertemuan terakhir kemarin kita sampai pada poin bahwa yang paling berhak ya untuk memandikan jenazah itu adalah karib kerabatnya yang terdekat, yang memungkinkan bagi mereka untuk bisa menjaga segala rahasia yang ada pada diri jenazah tersebut. Dan kemudian diharamkannya orang-orang kafir memandikan orang muslim ataupun sebaliknya. Ya, kaum muslimin memandikan orang kafir. Menimbang meskipun mereka dimandikan, mereka tetap saja dalam keadaan kekufurannya yang tidak berhak untuk mendapatkan penghormatan dari kaum muslimin. Sehingga ketika Ali bin Abi Thalib menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, dan kemudian Ali melaporkan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, qad mata Abu Thalib. Abu Thalib telah meninggal dunia. Maka kemudian perintah Rasulullah SAW tidaklah perintah untuk memandikan ataupun mengkafani, namun langsung ya sudah, kuburkanlah dirinya. Kemudian kita masuk pada hukum memandikan orang-orang yang meninggal sebagai syahid. Maka barang siapa yang meninggal sebagai syahid di medan peperangan, yang peperangan ketika itu antara kaum muslimin dan orang-orang kafir, maka sepakat para ahli fikih bahwa syahid tersebut tidak perlu dimandikan, menimbang sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada salah seorang yang meninggal ataupun kepada para syahid, itu orang-orang yang meninggal di peperangan Uhud, yang kurang lebih berjumlah 70 orang, di mana banyak kaum muslimin yang meninggal ketika itu karena ya Allah takdirkan ini sebagai pelajaran bagi kita yang ada di kelak kemudian hari setelah mereka, karena mereka kaum muslimin yaitu para rumah, para pemanah yang diberikan amanah oleh baginda Nabi agar mereka tetap pada posisinya masing-masing dan tidak boleh berpindah kecuali dengan perintah Rasulullah. Namun sangat disayangkan ketika mereka melihat orang-orang kafir porak-poranda karena serangan dari para pemanah kaum muslimin, ya, jadi matahari dari sebelah timur, kemudian ketika itu musuh itu menghadap ke arah matahari, sedangkan kaum muslimin itu berada di bukit pemanah yang bagian timur, sehingga kalau bahasa Jawa ini mereka itu blereng,
Dalam keadaan seperti itu maka mereka sangat mudah untuk diserang. Itu namun Allah takdirkan ketika mereka porak-poranda dan berada di lembah itu ya, nah kaum muslimin tergoda dengan ghanimahnya. Maka mereka pun kemudian meninggalkan tempat-tempat ataupun pos-pos yang sudah ditentukan. Nah, saat mereka berada di lembah gantian orang-orang kafir yang ketika itu masih dipimpin oleh Khalid bin Walid yang belum masuk ke dalam agama Islam, ganti memukul kaum muslimin. Akhirnya kaum muslimin berperang habis-habisan, termasuk diantaranya adalah baginda Nabi sendiri yang dilindungi juga oleh beberapa para wanita yang seharusnya mereka cuma mengobati orang-orang yang sakit dan membuatkan makanan, namun mereka harus membantu menjaga baginda Nabi dan akhirnya meskipun mereka kemudian bisa menyelamatkan diri, namun banyak kaum muslimin yang gugur. Satu di antaranya adalah Hamzah, paman baginda Nabi alaihi salatu wassalam, yang ketika itu tidaklah dikenali oleh para sahabat yang lain kecuali oleh adik perempuannya. Karena adik perempuannya ini mengenali satu tanda yang ada pada kakaknya, sehingga dia yakin ini adalah Hamzah kakaknya. Dan ketika itu peperangannya melawan jumlah yang berlipat-lipat ya. Kita cuma sekitar 1.000 orang, itu pun kemudian kaum muslimin karena sudah berpindah ke kota Madinah, di sana sudah mulai banyak orang-orang munafik. Ya, jadi karena pemerintahan Islam sudah berdiri, banyak orang-orang kafir yang pura-pura masuk ke dalam agama Islam dan dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul yang bisa panjenengan baca asbabun nuzul di bagian awal surat Al-Baqarah. Di antaranya ketika Allah mengatakan wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Jadi ketika mereka berjumpa dan orang-orang beriman, mereka mengatakan kami telah beriman, padahal kenyataannya mereka adalah orang-orang kafir. Nah, orang-orang munafik ini yang dipimpin tadi oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, kemudian bahasa Jawa itu gembosi. Ya, gembosi kaum muslimin dengan cara mengajak orang-orang munafik untuk balik. Dan akhirnya kurang lebih 300 pasukan kaum muslimin pulang. Sehingga kaum muslimin yang jumlahnya hanya sekitar 1.000 dikurangi 300, tinggal 700 pasukan, padahal di sana sekitar 3.000-an lebih pasukan. Ya artinya cuma seperempatan. Namun Rasulullah kemudian ketika juga ada yang usul dari kalangan sahabatnya untuk mundur saja, maka beliau mengatakan pantang bagi seorang nabi yang sudah menghunuskan pedangnya dan kemudian menyarungkan kembali. Maka beliau tetap maju berperang. Nah, baginda Nabi mengatakan kepada para syahid yang ada di perang Uhud, idfanuhum bidimaihim. Kuburkanlah mereka para syahid itu bersama dengan darah-darah mereka. Artinya tidak perlu dimandikan. Karena nanti di dalam hadis yang lain dikatakan bahwa darah-darah itu nanti di surga akan berubah menjadi warnanya sangat indah dan baunya sangat harum. Ya kalau di dunia itu baunya bau enggak enak, tapi di akhirat nanti, di surga nanti dia akan berubah warna dan baunya. Akan tetapi apabila orang yang syahid tadi itu dalam keadaan junub, apakah perlu juga dimandikan ya dengan mandi junub ataukah tidak, maka berbeda pendapat. Para ulama yang bermadzhab Hanafi dan Syafi'i, dan ada satu riwayat dari para ulama yang bermadzhab Hambali, bahasanya jenazah tadi dimandikan. Jadi kalau ada orang yang meninggal dalam keadaan syahid dan kemudian dia belum mandi karena masih dalam keadaan junub, maka menurut Hanafiyah, Syafi'iyah, dan ada satu riwayat dari Hambaliyah mengatakan kemudian dimandikan. Kemudian mayoritas para ulama yang bermadzhab Maliki, kemudian di sana juga ada tambahan Abu Yusuf dan Muhammad yang ini kedua-duanya ini merupakan ulama yang bermadzhab Hanafi, dan keduanya ini merupakan murid senior Abu Hanifah, yaitu Abu Yusuf dan Muhammad. Dan menurut pendapat yang sahih dari para ulama yang bermadzhab Syafi'i,
bahasanya mereka tidak dimandikan. Ya, mereka tidak dimandikan. Ya, berdasarkan dengan keumuman perintah Rasulullah itu kuburkanlah mereka dengan darah-darah mereka. Dan kemudian para penulis memberikan komentar yang tepat, yang benar, bahwasanya mereka tidaklah dimandikan, baik mereka itu dalam keadaan junub ataupun mereka tidak dalam keadaan junub, menimbang dengan keumuman hadis, ya, dan tidak ada yang mengecualikannya. Kemudian bagaimana hukum memandikan orang-orang yang mereka mendapatkan gelar mati syahid, namun mereka tidak syahid fil ma'rakah, tidak syahid di medan peperangan. Contohnya seperti orang yang tertimpa bangunan, tertimpa runtuhan bangunan mati, itu syahid. Orang yang dia karena kena penyakit lepra, syahid. Orang yang terkena penyakit perut mati, syahid. Orang yang dia meninggal karena melahirkan, syahid. Orang yang tenggelam mati, dia syahid. Nah, apakah orang-orang yang semacam itu dimandikan ataukah tidak? Ya, karena mereka oleh Rasulullah SAW disebutnya sebagai orang yang mati syahid. Nah, dalam hal ini tentu di kalangan para ulama juga terjadi silang pendapat. Namun pendapat yang lebih tepat bahasanya karena mereka itu tidak gugur di medan peperangan, meskipun mereka disebut dengan mati syahid, tetap wajib untuk dimandikan. Jadi yang tidak diperintahkan untuk dimandikan adalah orang yang mati syahid, namun syahidnya fil ma'rakah, yaitu ada di dalam peperangan antara kaum muslimin dan orang-orang kafir. Kemudian bagaimana hukum memandikan jenazah para perampok ataupun para pencuri, kemudian orang-orang yang melakukan perebutan kekuasaan kepada penguasa, kalau mereka kemudian mati bagaimana? Mayoritas para ulama, dan ada satu riwayat dari para ulama yang bermadzhab Hanafi, bahasanya bughat, yaitu orang yang melakukan usaha perebutan kekuasaan, dan juga para pelaku perampok yang dia mati ketika melakukan aksinya, maka mereka tetap dimandikan. Dan kemudian para ulama yang bermadzhab Hanafi, tadi ada satu riwayat dari Hanafiyah, dan ini para ulama yang bermadzhab Hanafi, itu artinya mayoritas para ulama Hanafiyah berpandangan bahasanya mereka tidaklah dimandikan ketika matinya itu pada saat menjalankan aksinya. Sedang demo merebut kekuasaan, mati, tidak perlu dimandikan. Sedang merampok kemudian malah ditembak, mati, tidak perlu dimandikan. Dan tentu yang dibicarakan adalah kalau mereka itu orang muslim. Adapun kalau bukan muslim, ya tentu sudah tidak ada pembicaraan, mereka tidak perlu dimandikan. Maka yang tepat adalah pendapat mayoritas para ulama, yaitu mereka tetap dimandikan, ya, tetap dimandikan. Kemudian bagaimana kalau ada janin, ya, janin yang meninggal, ya, keguguran ataupun apa istilah keguguran kalau istilah medisnya? Apa, Bu? Keguguran kalau istilah medisnya apa? Apa, Pak? Ini Pak Dokter, Pak Oten. Ya? Enggak hafal, pokoknya beliau ya. Baik, intinya pokoknya kalau ada janin yang mati, ya, ada janin yang mati. Apabila ada janin yang dia keluar itu masih hidup, kemudian meninggal dunia, maka sepakat, ya, para ulama dia dimandikan, ya, dia dimandikan.
Adapun kalau kemudian keguguran, maka dilihat apakah dia sudah mencapai 4 bulan ataukah belum ya. Jadi kalau ada bayi lahir semula masih hidup dan kemudian mati, ini sepakat para ulama dia dimandikan. Namun bagaimana kalau ada janin yang keluar dia sudah meninggal dunia ataupun dia ya tidak bernyawa, maka dilihat terlebih dahulu. Kalau dia sudah genap 4 bulan, ya genap 4 bulan, yang artinya sudah ditiupkan roh badannya, maka ini dimandikan, dan ini menurut pendapat mazhab Syafi'iyah dan Hambaliyah. Kemudian mazhab Malikiyah dan juga ada satu riwayat dari Hanafiyah dan ada satu riwayat pula dari Syafi'iyah mengatakan bahasanya mereka tidak perlu dimandikan. Namun cuma dibersihkan ya darah yang menempel ataupun ya kotoran-kotoran yang lain dibasuh. Nah, pendapat yang lebih tepat, yang benar, yaitu apabila bayi ini sudah genap berumur 4 bulan, maka dia dimandikan, kemudian dikafani, dan kemudian dikuburkan. Ya, dan dikuburkan. Dan menyolatkan ketika itu, hukumnya adalah sunnah saja. Jadi yang mau menyolatkan silahkan, yang tidak pun tidak mengapa. Menimbang dia belum punya dosa. Dan kalau disolatkan nanti pahalanya kembali kepada kedua orang tuanya. Ya, kenapa kemudian dianggap yang lebih tepat? Karena ketika bayi itu sudah berumur 4 bulan sempurna, maka berarti sudah ditiupkan roh padanya dan dia dinilai menjadi seperti manusia pada umumnya. Yaitu dimandikan, kemudian dikafani, ya disolatkan dan dikuburkan. Namun apabila ternyata masih belum mencapai 4 bulan, maka mayoritas para fuqaha, mayoritas para ahli fikih berpendapat tidak perlu dimandikan. Ya, tidak perlu dimandikan, jadi cukup dikafani dan kemudian dikuburkan. Kemudian berikutnya lagi hukum memandikan potongan, ya, potongan dari mayit. Apabila ada seorang yang meninggal dunia dan tidaklah ketemu hanya sepotong, ya mungkin ada kebakaran ataupun ada dia sedang naik pesawat ataupun naik kendaraan, kemudian ada kecelakaan dan yang ketemu misalnya sepotong. Dalam hal ini berbeda pendapat di kalangan para ulama. Sebagian para ulama menyatakan ya dimandikan yang ketemu itu, yang ketemu dimandikan, yang sepotong tadi dimandikan. Kemudian para ulama yang bermadzhab Hanafi dan Maliki berpendapat kalau yang ketemu itu prosentasenya lebih banyak daripada yang tidak ketemu, maka dimandikan. Artinya kalau kemudian yang ketemu cuma sebagian, misalnya cuma kakinya saja, ataupun tangannya, ataupun hanya kepalanya, maka tidak perlu dimandikan. Kenapa? Itu berarti bukan mayoritas potongan dari orang yang meninggal tadi. Ini menurut Hanafiyah dan Malikiyah. Adapun para ulama yang bermadzhab Syafi'i dan Hambali, mereka berpendapat tetap dimandikan secara mutlak. Baik yang ketemu itu sebagian besar badan yang dari mayit tadi ataukah hanya sebagian kecilnya, pokoknya tetap dimandikan. Dan di sini penulis tidak memilih mana yang lebih kuat. Ya, wallahu a'lamu bishawab. Kemudian hukum mengambil upah ya karena memandikan mayit. Bagaimana orang yang memandikan mayit dan kemudian diupah, boleh atau tidak? Bahkan kan sekarang kan ada beberapa yayasan ya yang memang membuka
jasanya ya untuk rupti jenazah. Dalam hal ini juga sama, yaitu terjadi silang pendapat di kalangan para ulama. Sebagian memperbolehkan dengan catatan sebagian tidak memperbolehkan. Maka para ulama, ya sebagian para ulama berpendapat bahwa karena yang namanya memandikan mayit itu merupakan bentuk takarrub dan itu merupakan kewajiban dari orang-orang yang masih hidup, ya. Sebagai bentuk ibadahnya orang-orang yang masih hidup kepada orang yang meninggal dunia, maka la yajuzu akhdul ujrati ala ta'ati wal qurabi, tidak boleh mengambil upah, ya, dalam hal menjalankan ketaatan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ada sebagian. Namun mayoritas para ulama mengatakan diperbolehkannya mengambil upah, ya, karena memandikan mayit ataupun mengkrupti jenazah secara umum. Dan itu diambil, ya upahnya diambil dari harta benda yang ditinggalkan oleh jenazah tadi ataupun oleh mayit tadi jika memiliki. Namun kalau tidak memiliki ya tentu dari ahli warisnya. Dan inilah yang lebih utama, yaitu mengambil upah dari harta benda yang ditinggalkan oleh mayit kalau memang mereka memilikinya. Kemudian para penulis mengatakan, menurut pandangan kami yang lebih utama, ya, yang lebih utama bahwa sebagian kaum muslimin itu menjalankan tugas ini, yaitu tugas yang merupakan kewajiban kifayah, ya, karena satu di antara kaum muslimin ini harus ada yang melakukan. Kalau tidak ada yang melakukan maka dosa semuanya. Ya, ada di antara mereka yang memang di dalam melakukannya tanpa mengambil upah, ya, dalam rangka semata-mata untuk amal sosial, ya, amal sosial sebagai tanggung jawab orang yang masih hidup kepada orang yang meninggal dunia. Namun seandainya kemudian ternyata ada yang memberikan upah, maka sesuatu yang diperbolehkan, ya. Namun seandainya tidak diberikan upah itu jangan, mohon maaf ya, jangan gerundel, apalagi memang itu keluarganya sendiri, apa juga warganya sendiri, ya, maka jangan kemudian gerundel, gersulo, tidak terima. Kenapa? Itu adalah merupakan kewajibannya. Wa narju an la yahrumus sawab, dan kami berharap bahasanya andai ada seseorang yang diberikan upah maka tidaklah mengapa, tidaklah diharamkan. Nah, namun kalau kemudian ternyata di antara kaum muslimin tidak ada yang mau melakukan, ya, di antara kaum muslimin tidak ada yang mau melakukan, sementara itu kan wajib, ya, maka kemudian ya harus mau tidak mau mengupah orang yang mau mengkrupti jenazah tadi. Ini seandainya tidak ada yang mau. Namun kalau ada yang mau dengan sukarela, ya, dengan tabarru', ya, sukarela, asas sosial, maka itu tentu akan lebih baik. Ya, kesempatan untuk beramal soleh bagi orang-orang yang masih hidup untuk orang-orang yang sudah meninggal dunia. Kemudian masuk pada hukum menguburkan jenazah tanpa dimandikan. Jadi kalau ada kemudian jenazah yang meninggal dunia dan kemudian dikuburkan tanpa dimandikan, ini yang pertama memungkinkan bahasanya kalau dia dikuburkannya itu belum sempurna, baru mulai menguburkan, maka tidak ada khilaf di kalangan para ulama, para fuqaha ahli fikih, ya dia diambil dulu langsung kemudian, jadi misalnya baru dipasang ini kayu-kayunya, ya, belum sempat ditutup pakai tanah, maka diambil dan kemudian dimandikan lebih dahulu. Yang kedua, ada jenazah yang sudah dikuburkan, padahal dia belum dimandikan, namun ternyata taunya itu
ketika sudah selesai menguburkannya, ya sudah selesai menguburkannya. Dalam keadaan semacam ini, maka para ulama yang bermadzhab Hanafi dan Syafi'i mengatakan tidak perlu dibongkar, ya, dalam rangka untuk memandikan tadi, ya tidak perlu dibongkar dalam rangka untuk memandikan. Kemudian yang kedua, ada pun para ulama yang bermadzhab Maliki dan Hambali, dan ini merupakan pendapat yang dianggap sahih di kalangan para ulama yang bermadzhab Syafi'i, bahasanya jenazah tadi dibongkar dari kuburnya, meskipun sudah dikubur, kemudian dimandikan, ya, selama memang jenazahnya belum berubah, ya. Artinya dia masih tetap utuh, masih tetap, kalaupun dimandikan itu tidak kemudian misalnya, mohon maaf ya, tidak merotoli itu, ya, dan belum muncul bau yang sangat tidak enak, maka menurut pendapat para ulama yang bermadzhab Maliki, Hambali, dan pendapat yang dianggap sahih di kalangan para ulama yang bermadzhab Syafi'i, maka tetap dibongkar, diambil jenazahnya, dimandikan, kemudian disolati dan dikuburkan kembali. Kemudian masuk pada tata cara memandikan mayit. Tata cara memandikan mayit. Apabila hendak memulai memandikan mayit, maka auratnya itu ditutup. Ya, auratnya ditutup. Kalau lelaki, ya dan ini aurat yang besarnya, ya, aurat besarnya. Kalau lelaki itu antara pusat sampai lututnya, dan kalau perempuan itu ya dari buah dadanya sampai ke lututnya. Dan ini sekali lagi yang memandikan adalah yang kemarin sejenis, sejenis. Ini jangan sampai lupa, jangan sampai nanti, karena ini saya mendapatkan laporan, ya, ketika saya ngisi kajian fikih jenazah, itu ada laporan. Pokoknya yang namanya Pak Kaum itu harus ikut memandikan, mau yang mati laki ataupun yang mati perempuan. Wah, ini bahaya ini. Gak boleh, ya. Jadi kalau memang perempuan yang memandikan, ya perempuan. Kemudian yang kedua, ya, pakaian yang melekat pada tubuhnya itu dilepas, ya, dilepas. Ya, kecuali kemudian tadi yang ditutup adalah auratnya. Aurat pokoknya itu yang ditutup. Nah, dalam hal ini yaitu melepas seluruh pakaiannya kecuali di tempat yang tadi sudah diisyaratkan, maka para ulama yang bermadzhab Hanafi, Maliki, dan ini merupakan satu di antara pendapat di kalangan para ulama yang bermadzhab Syafi'i, dan juga satu riwayat yang ada di dalam kitab dalam ulama yang bermadzhab Hambali, bahwa jenazahnya tadi dilucuti, ya, pakaiannya seluruhnya kecuali tadi yang aurat besarnya. Kenapa alasannya? Karena yang namanya memandikan mayit itu dalam rangka untuk membersihkannya. Nah, bagaimana mungkin kalau kemudian mayit itu tidak dilepas pakaiannya? Berarti tujuan pokok daripada memandikan mayit tidak tercapai. Ya, tidak tercapai. Dan ini akan lebih suci. Ya, lebih suci, lebih bisa memenuhi apa yang menjadi target daripada memandikan mayit. Kemudian pendapat yang kedua, yaitu para ulama yang bermadzhab Syafi'i, dan ini yang dianggap sahih dalam madzhab Hambali, bahwa jenazah tadi dimandikan dengan gamisnya, ya, dengan gamisnya itu dengan pakaiannya. Ya, bahkan sebagian daripada para ulama yang bermadzhab Hambali mengatakan yang sunnah adalah demikian. Namun bagaimana yang sahih, pendapat yang tepat adalah pendapat yang disampaikan oleh para ulama yang pertama, yaitu bahwa mereka dilepas pakaiannya, ya, dilepas pakaiannya, sehingga kalau memang memakai kaos yang kemudian sulit untuk dilepas, maka digunting aja, digunting di lengannya, ya, kemudian di bagian depannya digunting, kemudian
supaya mudah dilepas. Ketimbang kalau kemudian dia harus dilepas dengan normal itu akan ribet dan akan memungkinkan nanti bersikap yang kurang baik kepada jenazah, maka mending dikorbankan pakaiannya. Didasarkan kepada apa yang dilakukan oleh para sahabat ketika mereka ingin memandikan baginda Nabi alaihissalam. Mereka mengatakan hal nujarridu Rasulullah SAW min siyabihi kama nujarridu mautana. Apakah kita perlu melepas seluruh pakaian baginda Nabi sebagaimana kita melepas pakaian orang-orang yang meninggal di antara kita? Ya, ini yang menjadi syahidnya adalah di bagian belakang kama nujarridu mautana, sebagaimana kita melepas pakaian dari jenazah-jenazah kita. Maka ini dalil yang sangat sharih, yang sangat jelas, yang menunjukkan bahwa ya ketika memandikan jenazah itu dilepas seluruh pakaiannya, dan yang ditutupi tadi adalah yang diisyaratkan antara lutut sampai ke perutnya, ke pusatnya nih kalau laki, kalau perempuan ya sampai ke buah dadanya. Kemudian apabila sudah selesai, ini, jadi sudah selesai melepas seluruh pakaiannya, maka tadi kemudian menutup bagian-bagian yang memang selayaknya ditutup. Nah, sebelum kemudian memandikan secara keseluruhan, maka dianjurkan bagi orang-orang yang ingin memandikan jenazah untuk mengangkat kepala jenazah tadi, ya, diangkat kepalanya, semula kan tiduran, diangkat kepalanya, dan kemarin sudah kita sudah kita kasih tips supaya jenazah itu tidak kaku, ya. Ketika dia masih dalam keadaan agak lemes, masih agak anget, itu dielus-elus beberapa persendian yang ada supaya dia tidak kaku. Nah, demikian juga ketika saat mau agak seperti setengah duduk, itu pun tidak kaku. Dan kemarin juga sudah kita kasih contoh agar ininya digerakkan, ya. Untuk betisnya ditempelkan ke pahanya, kemudian ditempelkan ke perutnya. Supaya apa? Kayak tadi, supaya agak lemes. Pada saat nanti memandikan itu tidak kerepotan. Coba kalau kaku semuanya. Kalau dipaksa nanti ya, malah gak tega kan, maka dibikin supaya dia agak lemes. Jadi di setengah berdirikan, ya kayak ginilah kurang lebihnya, kemudian perutnya diurut pelan-pelan, ya diurut pelan-pelan saja. Harapannya apa? Harapannya nanti kalau ada kotoran yang segera ingin keluar, maka dia akan keluar. Kan mohon maaf ya, yang namanya kotoran kan ada yang sudah dekat dengan dubul, ya, ataupun kubulnya kan udah deket kayak gitu, sehingga ketika elus, jangan keras-keras, itu dia akan keluar. Diulang-ulang sampai betul-betul sekiranya keluar semuanya, ya keluar semuanya. Nah, baru kalau kemudian sudah bersih, ya sudah bersih, tidak keluar lagi, maka kemudian dibersihkan. Kita bisa menggunakan waslap ataupun kaos tangan, ya. Kalau sekarang ada kaos tangan yang dari plastik itu, ya, yang kayak macam dari plastik itu. Artinya ini untuk menjaga kebersihan kita sendiri yang memandikan. Saat ini nanti ada bakteri macam-macam, kita tetap dalam keadaan bersih. Jadi kita kita sucikan, ya. Kita ceboki mereka dengan tetap menjaga auratnya tidak terbuka. Dan atau sekarang kalau memungkinkan, ya bisa menggunakan disemprot, ya, pakai selang ataupun pakai disemprot, ya. Dimasukin dalam keadaan tetap tertutup auratnya, dimasukin ke area yang tidak dibasuh tadi, ini akan lebih cepat membersihkan. Dan ini perlunya kalau tadi yang memandikan untuk anggota keluarganya, dia akan lebih
lebih tega dan juga lebih merasa menghormati ya orang yang meninggal tersebut. Kalau kemudian sudah si jenazah tadi diwudukkan, diwudukkan. Sebagaimana kita berwudu untuk diri kita sendiri. Cuman jenazah tadi tidak perlu masukin air hidungnya dan juga dimasukin air mulutnya. Kenapa? Mereka sudah tidak bisa nyedot, tidak bisa berkumur-kumur dan juga tidak bisa menyemburkan. Kasihan nanti ya. Jadi cukuplah kemudian kita membasahi tangan kita misalnya dengan sabun ataupun dengan sesuatu dan kemudian dengan odol kalau pas mulutnya ya. Jadi kemudian kita masukin ya secukupnya saja ke hidungnya, kemudian kalau ke mulutnya ya kita bisa ambil odol kemudian kita gosok-gosok secukupnya. Jadi tidak perlu kemudian ditumpahin air. Kalau sudah maka kemudian diwudukkan, diwudukkan. Dan ini faedah kalau sejenis maka dia kan tidak membatalkan. Tapi coba kalau tidak sejenis ya kan membatalkan. Ya baik, kita salat dengan mendengarkan adzan Isya terlebih dahulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita selesaikan masih sedikit. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Jadi ketika sudah siap untuk dimandikan maka diwudukkan lebih dahulu, yaitu anggota wuduknya, anggota wuduknya. Dan menurut pendapat yang kuat, pendapat Malikiyah dan Syafi'iyah, jadi tidak perlu dituangkan air baik ke mulut ataupun ke hidungnya. Jadi cukup diusap saja, diusap dan sedikit dimasukkan ya, misalnya hidung dimasukkan sedikit. Nah kemudian berikutnya setelah selesai wuduk mulailah dengan membasuh kepalanya lebih dahulu ya, kepalanya digosok-gosok sebagaimana ketika kita mandi jenazah. Jadi sebelum kita mengguyur seluruh tubuh kita maka kita gosok-gosok dulu kepala kita ya, hingga prasangka kita bahwa seluruh pangkal rambut kita sudah basah. Ya kita gosok-gosok ya. Dan kalau sudah maka kemudian baru disiram ke seluruh tubuhnya. Dan hal yang perlu diperhatikan bagusnya dimulai dari sebelah kanan lebih dahulu ya. Kalau dimulai dari sebelah kanan berarti dia dimiringkan ke bahunya jadi yang di bawah bahunya yang kiri. Jadi karena yang mau dibasuh yang kanan dulu. Yang dibasuh dulu bagian kanan, bagian depannya, kemudian bagian belakangnya, dan bisa kita gunakan sabun ataupun yang semacamnya, daun sider juga boleh ya. Jadi segala sesuatu yang bisa menggantikan fungsinya ya, kita gosok-gosok sampai bersih. Kemudian setelah yang kanan kemudian dimiringkan ke kanan untuk dibasuh yang sebelah kirinya. Dan kita hitung hendaklah memandikannya dalam jumlah yang ganjil ya, dalam jumlah yang ganjil. Dan hitungan satu kali memandikan itu dari ujung rambut sampai ke ujung kaki satu. Siraman yang rata dari ujung rambut sampai ujung kaki itu baru dihitung satu. Nanti diulang lagi ya, diulang lagi. Nah, apakah kemudian memandikan itu boleh lebih dari 3 kali ya, boleh lebih dari 3 kali. Maka kalau memang diperlukan boleh lebih dari 3 kali. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, sab'an au aksar min dzalika in ra'aitun dzalika. Ya, 1 kali, 3 kali, 5 kali, 7 kali ataupun lebih daripada itu kalau itu memang dipandang baik ya. Ataupun belum cukup dengan yang sedikit. Kemudian bagaimana ketika keluar sesuatu ya, keluar sesuatu
setelah selesai memandikan namun masih tetap ada di tempat memandikannya. Dalam hal ini para ulama yang bermadzhab Hanafi dan Maliki, dan ini yang dianggap sahih di kalangan madzhab Syafi'i, berpendapat bahasanya mandinya diulang, dan tempat keluarnya najis tadi dibasuh kembali. Meskipun kemudian tidak perlu disabun lagi, namun dia tetap dimandikan kembali. Jadi misalnya mohon maaf ya, setelah memandikannya selesai baru mau diangkat ke tempat misalnya mengkafani, malah keluar lagi. Nah ini kalau perlu, kalau memang masih keluar lagi kayak tadi, mending diangkat lagi aja, diangkat kepalanya sedikit, kemudian diurut lagi. Jangan-jangan nanti masih keluar lagi. Nah, kalau keadaannya demikian maka dicebokin lagi dan kemudian diulang mandinya. Yang kedua, para ulama yang bermadzhab Hambali, dan ini ada satu riwayat dari ulama yang bermadzhab Syafi'i, bahasanya tidak perlu dimandikan sampai 5 ataupun 7 kali. Ya, yang penting pokoknya dimandikan meskipun hanya sekali. Dan pendapat yang sahih kata para penulis, apabila keluar sesuatu dari dubulnya ataupun dari kubulnya sebelum mencapai 7 kali, maka wajib dibasuh kembali tempat keluarnya najis tadi, dan kemudian digenapkan ataupun diganjilkan mandinya menjadi 9 kali. Dan kalau kemudian keluarnya setelah 7 kali, keluarnya sudah 7 kali, maka tempat keluarnya najis tadi dibasuh kembali, disucikan kembali, dicebokin kembali, dan kemudian juga diwudukkan kembali. Namun kalau kemudian keluarnya setelah dikafan, lam yajib ghuslul mahal wala i'adatul wudu. Tidak wajib untuk membasuh tempat keluarnya najis tadi, baik dubul, kubur ataupun mungkin ada darah dari tempat yang lain, maka tidak perlu mencuci kembali dan tidak perlu mengulangi wudunya. Kalau wudunya pun tidak perlu diulangi, tidak perlu juga membasuh kembali, mencebokin kembali, berarti otomatis tidak dimandikan kembali. Dalilnya adalah sebagaimana sabda Rasulullah SAW kepada orang-orang yang memandikan putri beliau itu Zainab. Ibda'anna bimaya miniha wa mawadi'il wudu'i minha. Mulailah kalian dari bagian-bagian sebelah kanan dari jenazah tadi dan tempat-tempat wudu'nya. Kemudian basuhlah dia, mandikanlah dia. Witron itu ganjil, salasan, au khamsan, au sab'an, au aksara min dalika. In ra'aitunna dalika bima'in wasidrin, waja'alna fil akhirati kafuron, au sya'an min kafurin. Maka mandikanlah dia dalam jumlah ataupun bilangan yang ganjil, mau 3, mau 5, mau 7, ataupun lebih daripada itu. Kalau itu dipandang baik. Dengan menggunakan air dan daun bidara. Dan jadikanlah siraman terakhirnya itu berupa air kafur ataupun sedikit dari kafur. Itu kalau di tempat kita kafur barus. Nah, kalau kalian sudah selesai maka beritahukanlah kepada diriku, ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kemudian jenazahnya itu perempuan, ya dianjurkan untuk mengikat kepalanya menjadi mengikat rambutnya menjadi 3 bagian, menjadi 3 bagian, itu di samping dan kemudian di atasnya, dan diburaikan ke belakang. Jadi kan gini nanti ya, jadi di samping ini ke atas sana, yang bagian atas juga, yang samping juga begitu ke atas sana, diburaikan ke atas ketika memandikan. Supaya apa? Supaya lebih bersih. Demikian yang kita sampaikan berkaitan dengan masalah memandikan
jenazah insya Allah sudah selesai dan pekan depan nanti berpindah ke bab mengkafani jenazah. Namun masih ada sisa waktu, mungkin bisa kita gunakan untuk diskusi. Monggo. Ini para praktisi rupti jenazah atau semuanya praktisi ya? Masya Allah. Jadi jangan kemudian kiku kalau memang ada keluarga kita yang meninggal langsung kita yang action lah gitu. Ini kan kadang kita itu terlalu gimana ya? Ini ngaji kan untuk dipraktekkan ya. Jadi nanti kita jangan hanya tahu ilmunya tapi begitu mau mempraktekkan nggak berani ya, janganlah. Ini sesuatu yang salahnya bisa kita praktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Cuman karena yang namanya meninggal itu tidak setiap hari Pak ya, jadinya mau latihannya jarang-jarang juga. Tapi kalau mungkin mau kayak di Palestina itu tiap hari ada orang mati ya, jadi lebih terlatih itu ya. Atau ke Palestina dulu. Ya baik, kalau memang tidak ada, oh ya monggo Pak. Ya, baik. Yang dimaksud menutup aurat di sini, jadi kita meletakkan kain ya, meletakkan kain di atas aurat tadi, dan kemudian ketika kita pun membasuh ya, membasuh itu tangan kita yang dimasukkan ke bawah kainnya, ataupun kain tadi yang kita gosok-gosokkan ke ke tempat yang kita tutup tadi, dan kemudian kita siram juga itu. Nah, adapun auratnya lelaki, suami dan istri tidak ada batasnya Pak, tidak ada batasnya. Tapi kalau mereka bersaudara tetap ada batasnya. Adapun yang tidak ada batasnya adalah hanya suami dan istri saja, baik ketika hidup ataupun ketika meninggal dunia. Dan sekarang mungkin perlu kita perbaiki di dalam pola memandikan jenazah. Yang dahulu tuh kalau memandikan jenazah itu malah jadi tontonan ya, jadi tontonan. Nah kalau bisa sekarang kita membuat satu bilik khusus yang bisa kita gunakan untuk memandikan jenazah, dan cukup 2-3 orang saja. Cukup. Saya pernah ikut memandikan di PKU Muhammadiyah, itu cuma 2-3 orang aja. 3 itu 3 sama saya. Jadi tidak perlu banyak-banyak. Bisa. Ya, kecuali kalau badannya gede banget perlu untuk membalikkannya itu butuh banyak tenaga, baru kita minta bantuan. Tapi kalau cuma orang biasa bahkan sendiri aja bisa memandikan itu. Bisa. Di pola memandikan jenazah ini hendaknya lebih tertutup ya, tidak kemudian malah jadi tontonan ya. Kalau ada pemandian jenazah malah gue tontonan, ini kurang bagus lah gitu. Wallahu a'lam bishawab. Demikian, semoga bermanfaat. Allahumma alimna bima yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa amala. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Kita sudahi dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.